الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Boleh dua apa Maulid Istimtud Durar, alhamdulillah. Dia maulid yang memang pengarangnya itu mutaakhir, ya. Pengarangnya itu termasuk ulama mutaakhir, dan yang paling masyhur dulu itu Syaraful Anam, itu paling masyhur. Setelah Syaraful Anam, baru setelah itu ada Diba, ada Barzanji, ada Azab, dan seterusnya, ya. Ya. Kita baca dari Ya Rabbi dulu, coba waladi. Ya. Yang ba'iyah itu yang huruf ba itu. Ya. Ya, di sini katakan apa? Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Pertama beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini iktidaan bil Quran. Iktidaan bil Quran. Ya. Mengikuti cara Al-Quran. Wattiba'an li sunnati Rasulullah SAW. Qala Rasulullah kullu amrin dhi balin la yubda'u fi bil basmalah atau bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin abtar, wa fi riwayatin ajzam, ajzam fi riwayat, ya. Makanya diawali dengan bismillah. Kemudian Ya Rabbi salli ala Muhammad ini termasuk doa yang isinya salawat, ya, dengan amr. Kalimat Ya Rabbi ya harfun nida, ya Rabbi ya harfun nida. Rabbi munada, tapi dia dikasrohkan, ya. Kenapa dikasrohkan? Dia itu munada mudhaf. Munada kan ada berapa? 5, ya. Ada munada apa? Munada. Oh, ini sepi amat ini. Ada munada mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghair maksudah, munada mudhaf, munada apa sedikit tapi patungan begitu. Ya. Telat ini. Munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, munada nakirah ghair maksudah, munada mudhaf sama munada syibh mudhaf. Ya. Kalau munada mudhaf itu harus difatahkan, nasab. Nah, di sini di kalimat Ya Rabbi ini, kenapa Ya Rabbi? Ya. Kalau munada mufrad alam sudah itu, ya. Harus mabni ala dhammah, ya Zaidu. Harusnya Ya Rabbu. Nah, di sini ketika dikasrahkan, nah itu munada mudhaf kepada ia mutakallim. Asalnya Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, cuma iyanya dihadzaf, dibuang. Lil wazn, untuk timbangan syair, timbangan bait. Nah, kenapa dibuang? Karena iktifaan bil kasrah. Ngalap cukup dengan adanya kasrah. Kasrah ukhtul iya. Kasrah itu saudaranya apa? Iya, kasrah dalalah alal iya. Maka ketika Ya Rabbi, nah, dikasrahkan, dia menunjukkan adanya iya di situ. Ya. Dan Ya Rabbi, wahai Tuhanku Allah, salli. Nah, ini fi'il amr. Cuma dulu sudah Ustaz sering sampaikan. Fi'il amr itu sebenarnya sama. Katanya kata perintah.
Namun pada saat adanya dari yang rendah kepada yang agung, maka berubah namanya ta'adduban menjadi apa? Doa. Kalau bahasa kita mah permohonan gitu. Contoh gini, santri ke gurunya itu memohon. Istilahnya bahasa sopannya. Ustadz, tolong dong misalnya. Ustadz, afwan, kalau kelapanya banyak, kasih saya. Itu kan nyuruh sebenarnya. A'tini. Itu fi'il amr bukan? Fi'il amr. A'tini. Ustadz, ada narjil kathir. A'tini. Fi'il amr. Cuma tidak sopan gitu. Di contoh kecilnya. Tapi ketika guru ke murid, a'tini. Nah, itu perintah gitu. Nah, ini dari makhluk kepada Allah. Sholli itu fi'il amr. Cuma ketika dari makhluk kepada Allah, nyebutnya jangan fi'il amr, fi'il doa. Jadi kalau kalian menemukan kalimat, yang kalimat itu sebenarnya fi'il amr, kayak sholli ini kan dari kalimat shalla, yusalli salatan wa tasliyan, fahuwa musallin wa dhaka musallam, kemudian salli. Fi'il amr dia, tapi ketika dari hamba ke Allah, maka ketika kalian ditanya misal, di sini ada nih, ya Rabbi salli ala Muhammad, salli. Itu fi'il apa isim, fi'il apa harap? Kalian jawab fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr, salah. Fi'il apa? Fi'il doa. Padahal dia sebenarnya fi'il apa? Fi'il amr. Cuman karena ucapan ini dari makhluk ke Khalik, ke Allah, maka disebut namanya fi'il apa? Fi'il doa. Makanya itu apa? Amrun ma'asti'la wa aqsuhu doa wa fit tasawi faltimasun waqa'a. Amrun, amr, perintah ma'asti'la, bersama tinggi. Wa aqsuhu, nah kalau sebaliknya bagaimana? Amr ini bukan ma'asti'la, tapi ma'al adna. Wa aqsuhu, dan sebaliknya ad-du'a. Itu disebut apa? Doa. Amrun ma'asti'la wa aqsuhu doa. Kalau sama, wa fit tasawi faltimasun. Namanya fi'il apa? Iltimas. Gitu. Kayak contoh misalnya gini. Murid ke guru namanya iltimas. Memohon. Tapi kalau guru ke murid, amr namanya. Gitu. Orang tua ke anak, amr. Tapi anak ke orang tua, iltimas. Bagusnya begitu. Dia memohon. Enggak ada, anak sudah nyuruh orang tua anak. Walaupun benar fi'il amar. Ya. Makanya dalam bahasa itu mesti dirubah. Ketika misalnya gini Wildan, ente di rumah misal ada, katakanlah misal ada beras 1 karung. Kemudian ente nggak bisa nganterin ke rumah orang tua ente, Wildan. Tapi bapak ente lagi perlu di beras. Lagi perlu banget di beras. Tapi nggak bisa nganterin. Maka bahasanya secara terjemahan Indonesia jangan langsung amr bahasanya. Pak, ambil saja beras di rumah. Jangan, itu nggak sopan. Ya, Pak, mohon maaf. Pak, saya mohon kalau bisa berasnya diambil di rumah. Karena kebetulan Wildan nggak bisa nganterin. Lagi ada hal, kecuali sore Wildan bisa nganterin dari awalnya. Tapi kalau orang tua ke anak, nak kamu sini ambil berasnya. Amr itu. Kamu ambil berasnya di rumah bapak ya. Siapa? Tapi kalau anak, Pak, bapak ambil berasnya di rumah saya ya. Nah itu nggak sopan. Pak, saya mohon kalau bisa ambil berasnya di rumah. Karena kalau nganterin saya bisanya sore, kebetulan ada kerjaan misal. Ya, jadi ada kata-kata mohon. Ya Rabbi, wahai Tuhanku Allah, salli, bersolawatlah engkau wahai Allah. Nah, fiilnya tetap ya, fiilnya mukhatab anta. Tapi yang dimaksud anta di sini siapa? Allah. Alhamdulillah.
Kepada siapa? Ala Muhammad. Kepada apa? Muhammad. Tadi sini Aulad, Ustaz mau sedikit sampaikan. Masalah tentang menyebut Sayyidina itu jangan terlalu berlebihan. Sampai misalnya kalian membaca Sayyidina, orang lain nggak baca Sayyidina, akhirnya kalian apa? Kalian misalnya salahkan gitu. Orang nggak sopan baca Sayyidina. Enggak, jangan begitu. Kecuali kalau nadanya dia memanggil, itu nggak boleh. Memanggil itu gini, wahai Muhammad, misalnya. Kadang-kadang penceramah kan kebablasan ngomong itu. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Kadang-kadang, nah, itu nggak boleh. Itu kan menyeru, namanya nida. Nida itu nggak boleh ke Nabi Muhammad. Tapi kalau sedang baca, misalnya kayak sholawat, Allahumma salli, kayak kalau tahlilan tuh, Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada yang Allahumma salli ala habibika Muhammadin. Ada yang begitu. Nah itu jangan terlalu diributkan gitu. Ya. Ada orang misalnya bilang, enggak, pokoknya yang tidak membaca Sayyidina menyebut Nabi Muhammad enggak sopan. Misal, coba ente berani enggak azan ditambahin? Berani enggak? Hah? Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Berani enggak? Berani enggak? Artinya kalau warid dari Nabi begitu ya nggak usah dirubah. Ya. Kayak soal kayak azan dari Nabi begitu. Ayo tambahin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jadi tambahin. Komplain sudah. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena siyaqul kalamnya begitu, susunan bahasanya. Ya artinya tidak perlu dijadikan permasalahan besar. Baik. Siapa Muhammad ini? Salawatnya apa? Malaha fil ufki nuru kaukab. Ma di sini masdariyah dzarfiyah. Bukan ma harap nafi di sini. Bukan tidak, tapi bahasanya selama. Beda tuh. Kalau ma masdariyah dzarfiyah itu diartikan apa? Selama. Jadi bahasanya begini. Wahai Allah, salawatlah engkau kepada Muhammad ini selama, nah itu. Jadi disebut namanya ma masdariyah dzarfiyah. Kelas jurmiyah nggak ada ini belum. Ma masdariyah dzarfiyah. Biasanya kan kalau kita ma itu haraf nafi banyaknya ya. Ma haraf nafi. Nah, ini masdariyah dzarfiyah. Apa artinya masdariyah dzarfiyah? Kalau diterjemahkan masdariyah dzarfiyah itu diganti si kalimatnya dengan masdar dan ditambah kalimat dzaraf. Dzaraf itu waktu, dzaraf zaman. Jadi kalau diasalkan, nah itu malaha itu diasalkan laha yaluh yalah yalih. Laha lauhan. Nah, masdarnya tambahkan pakai dzaraf muddah. Jadi apa? Muddata lauhi fil ufuki gitu kalau diadakan, kalau ditakdirkan. Maksudnya kalian gini, Ustaz mau ngasih tahu kepada kalian ma masdariyah dzarfiyah itu adalah ma yang masuk kepada fi'il, namun ketika diterjemahkan si fi'il itu ditakdirkan masdar dan ditambah dzaraf, yaitu kalimat muddah. Muddah itu kan waktu, selama. Jadi ketika ditakdirkan itu ma laha ay muddata lauhi. Misalnya gini, misalnya
Oh, ente duduk. Ente duduk. Kata teman ente, bangun. Misalnya, bangun. Bangun, kata teman ente misalnya. Terus ente ngomong begini, saya akan duduk selama kamu duduk. Jadi kamu bangun ya saya bangun. Itu kan biasanya kalau bab akhlak adab tuh begitu. Ada orang mau bangun, antum duluan, ya masuk gitu. Jadi saya akan bangun, saya akan duduk selama kamu duduk. Itu kalau bahasa Arab bisa begini. Sa'ajlisu, misalnya, muddata julusika huna. Muddata julusika. Langsung tuh pakai masdar, pakai dhorof langsung. Bisa kalimat ini diganti fi'il pakai ma, namanya ma masdariyah dzarfiyah. Jadi sa'ajlisu majalasta. Majalasta di sini muddata julusika. Itu namanya ma masdariyah dzarfiyah. Makanya nerjemahkannya bukan tidak, karena bukan nafi. Makanya itu ya Rabbi shalli ala Muhammad udah kita terjemahin apa? Malaha, selama bersinar, fil ufki, di ufuk, nuru kaukab, cahaya bintang. Dan cahaya bintang itu akan terus bercahaya ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah dia akan bercahaya. Berarti ketika yang pertama, wahai Allah, bacalah salawat kepada Nabi Muhammad selama bercahaya di ufuk, cahayanya apa? Bintang. Kemudian ya Rabbi shalli ala Muhammad, sama aja dengan yang pertama. Di sini sekarang pakai sifat. Mulai sekarang pakai sifat. Sifat Nabi Muhammad itu gitu. Ala Muhammad itu kan kalau di harokati, kalau di i'rab ala apa? Ala Muhammadin. Siapa ala Muhammadin? Muhammad ini siapa? Al-Fatihi, yang membuka. Maksud kalimat Al-Fatihi yang membuka, artinya Al-Fatih likulli syai', yang membuka setiap perkara. Nanti yang membuka surga Nabi Muhammad. Bahkan yang membuka telaga nanti Nabi Muhammad. Yang membuka faslal khitab. Faslal khitab itu keputusan orang nanti. Nabi Muhammad semua. Yang kita selalu sebut namanya syafa'atul udhma. Ya, syafa'atul udhma itu hatta kafir dapat. Emang syafa'atul udhma muslim doang, kafir juga dapat. Disebut namanya nanti faslal khitab. Faslal khitab itu keputusan nanti. Ya. Al-Fatih Nabi Muhammad. Al-Khatim, yang mengakhiri. Kalau sudah Al-Khatim lebih kepada Khatimun Nubuwah. Dia bisa Al-Khatim, bisa apa? Al-Khatam, bisa. Khatamun Nubuwah. Khatimun Nubuwah, boleh. Boleh. Ya. Al-Fatih, Al-Khatim. Al-Muqarrab, yang didekatkan. Dari kalimat qarraba yuqarribu, takrib, bahwa muqarrib wa dzaka muqarrab. Yang dimaksud al-muqarrab, yang didekatkan, didekatkan kemana? Yang didekatkan kepada Allah, kalau ditakdirkan. Makanya Nabi Muhammad itu, kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah itu bukan cuma jasadnya Nabi Muhammad, namanya Nabi Muhammad begitu dekat dengan Allah. Makanya di dalam kitab yang lain dikatakan apa? Wa qarana ismuhu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqamih. Dibarengi nama Nabi Muhammad dengan nama Allah itu tanbih, peringatan. Ala uluwi, atas tinggi apa? Maqamnya Nabi Muhammad. Maqam itu tempat kedudukan lah kalau bahasa kita. Jadi saking tinggi kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah, sampai namanya direndengin terus gitu.
Sering kalian mendengar nasihat-nasihat para ulama ya. Gak sah syahadat meyakinkan la ilaha illallah tanpa meyakini Muhammad Rasulullah. Kemudian ya Rabbi salli ala Muhammad, sama aja. Al-Mustafa al-Mujtaba al-Muhabbab. Al-Mustafa, yang dipilih. Al-Mustafa yang mana? Yang dipilih. Istafahu Rabbul Alamin. Telah memilih kepada Nabi Muhammad Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Maksudnya siapa? Maksud siapa? Allah. Rabbul Alamin maksudnya siapa? Allah. Antara Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Ya. Cara. Ya. Ya. Kemudian apa? Jadi Rasulullah SAW itu apa? Al-Mustafa. Yang apa Mustafa? Yang dipilih. Istafahu Rabbul Alamin. Al-Mujtaba. Sarwa. Sama aja tuh. Mujtaba juga sama. Mujtaba wal Mustafa sama. Ya. Al-Mustafa wal Mujtaba. Al-Muhabbab. Al-Muhabbab bimana? Al-Mahbub. Al-Muhabbab wal Mahbub sama aja. Ya, yang dicinta. Kemudian ya Rabbi salli ala Muhammad ma laha badrun. Sama. Malaha selama bersinar, badrun apa? Badrun itu apa? Bulan purnama. Kalau orang yang mabuk cinta selalu ngomong apa? Orang yang mabuk cinta. Rembulan itu akan bersinar itu sebulan sekali. Ya. Tapi sinar di wajahmu tak akan pernah berhenti sepanjang hidupmu. Jadi rembulan begitu indah, dia terbatas. Tanggal 12, 13, 14, 15. Tapi sinar wajah kekasih apa? Akan pernah pada. Dia setiap hari. Kamilu, sempurna. Itu ulama pakai kata-kata itu buat kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Wa ghaba yaghibu ghaiban. Ghaba tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Ghaihab. Ghaihab itu bermakna adh-dhalam, kegelapan. Kegelapan kelihatan enggak? Enggak, makanya disebut gelap karena enggak kelihatan. Jadi wa ghaba ghaihab, selama gelap itu tidak kelihatan gitu. Nah, sekarang gelap enggak kelihatan. Ini aja terang gitu, ada lampu. Nah. Ghaihab. Ghaihab itu artinya apa? Gelap. Gelap itu dia dhalam. Makanya kalian tuh mau tadi, Ustaz selalu ngomong sama kalian. Ada waktu kosong tuh, misal ngaji lagi tidak ada. Ngajar lagi tidak. Khidmah lagi tidak. Pegang kitab. Padukan, baca tuh di komus. Jadi nanti ketika baca kitab tuh ketemu kalimat-kalimat itu. Dhalam, gelap. Persamaan gelap apa? Dhalam, ghaihab. Persamaan lagi apa? Daijur. Persamaan lagi apa? Terus tambahin.
sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Makanya di Qasidah siapa, Habibullah Syatiri ya? Hah? Yang kalimat goihab itu apa? Fi ghaihabid dayjuri ya rabbi wanhal. Itu al-mustafa al-mujtaba khairil wara wa al. Kalau tidak salah itu dah. Fi ghaihabid dayjuri ya rabbi wanhal. Itulah. Ada kalimat di situ kan apa? Yang tawassul Habibullah Syatiri. Biman sakan wasat zambal sampai akhir. Kemudian ya Rabbi salli ala Muhammad sama aja. Marihu nasrin bin nasri qad hab.